Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, salam lestari dan salam konservasi. Para siswa-siswiku SMA Batik 1 Surakarta, baik program IPA maupun IPS yang saya banggakan, saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan saya Gus Supriyadi ingin menjelaskan lebih detail materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang bab 1, ruang lingkup biologi. Sebelum memulai pembelajaran, Bagus ingin menyampaikan beberapa hal. Ingat, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai di kemudian hari. Maka, nikmatilah segala proses belajar, dan ingat, semua ilmu pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Oke, langsung saja ke materinya, kita simak dengan rasa yang bahagia. Check it out. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar bab 1, tentu kita harus mengetahui apa sih tujuan kita belajar mengenai bab ruang lingkup biologi. Yang pertama adalah Anda semuanya diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah, yaitu suatu cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan biologi secara benar. Yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, hingga yang paling luas adalah biosfer. Dulu, kalian mengenal unit terkecil yang ada pada makhluk hidup adalah sel. Ternyata di dalam sel ada bagian terkecil lagi yang disebut dengan molekul. Yang ketiga, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji, serta menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Tentu, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Lebih detailnya, yang pertama adalah Bagus ingin mengatakan kepada kalian dan ingin bertanya kepada kalian. Sebenarnya, apa sih hidup itu? Apa bedanya antara kita dan benda mati? Ya, tentu saja. Yang membedakan kita dengan benda mati adalah suatu ciri-ciri. Ciri-ciri utama makhluk hidup adalah kita disusun oleh yang namanya sel. Walaupun kita tahu ciri-ciri makhluk hidup itu sangat banyak. Ada bernafas, membutuhkan nutrisi, berkembang biak, membutuhkan iritabilitas rangsangan, dan juga melakukan ekskresi dan sebagainya. Di sini, Bagus ingin menjelaskan yang utama saja yang membedakan makhluk hidup. Yang pertama adalah disusun oleh sel, kedua mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu dari ukuran kecil menjadi besar. Berarti proses bertambahnya ukuran, volume, dan jumlah sel disebut dengan pertumbuhan. Yang ketiga adalah adaptasi terhadap lingkungan yang tujuannya agar bertahan hidup. Penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti halnya kita, yang awalnya belum mengenal satu sama lain, tapi lambat laun setelah nanti kita akan berinteraksi yang lebih sering intensitasnya, maka kita akan saling mengenal. Itu juga bagian daripada adaptasi. Yang selanjutnya adalah melakukan proses metabolisme, yaitu segala reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Itulah ciri-ciri utama makhluk hidup. Yang selanjutnya, ada seorang tokoh yang bernama Robert Whittaker. Siapa itu Whittaker? Yaitu adalah orang yang menggolongkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Para siswa-siswiku, mungkin kita mengenal bahwasannya makhluk hidup itu cuma ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ternyata hal itu sangat salah. Kenapa? Karena makhluk hidup di bumi ini sangat banyak. Yang pertama adalah Whittaker menggolongkan menjadi 5 kingdom itu makhluk hidup. Yang pertama adalah ada M. monera. Yang kedua adalah P. protista, F. fungi, PL. plantae, animalia. Kata kunci untuk menghafalkan menurut Whittaker, 5 kingdom pada makhluk hidup ingat M, P, F, plant. M untuk monera, P untuk protista, F itu fungi, PL itu plantae, dan An adalah animalia. Sekali lagi, monera adalah mikroorganisme, yaitu makhluk hidup yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang mana ada archaebacteria dan eubacteria. Protista adalah mikroorganisme, tapi tingkatannya lebih tinggi daripada monera. Protista yang kita kenal selama ini contohnya adalah ada protozoa dan juga alga atau ganggang. Mungkin kalian pernah mendengar istilah amuba, paramecium, euglena. Itu adalah contoh daripada makhluk hidup organisme bagian daripada protista. Fungi.
adalah nama lain daripada jamur. Plantae nama lain daripada tumbuhan, dan animalia adalah nama lain daripada hewan. Dari 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker, ternyata ada tokoh lain yang menjabarkan bahwasannya makhluk hidup itu bukan 5 kingdom, tapi ada 6 kingdom. Siapa itu? Yaitu adalah Carl Woese. Dia mengatakan Monera itu ada 2. Setelah dibagi, yaitu ada archaea dan bakteria, dan eubakteria ternyata berbeda. Sehingga perbedaan antara Woese dan Whittaker adalah, kalau pada Whittaker, Monera itu terdiri dari archaea, bakteria, dan eubakteria itu dari satu sama, yaitu masuk ke dalam golongan Monera. Sedangkan menurut Woese, archaea bakteria berbeda dengan eubakteria, sehingga tidak ada Monera di sini. Jadi, makhluk hidup digolongkan menjadi 6 kingdom menurut Woese adalah archaea bakteria, eubakteria, protista, fungi, plantae, animalia. Sampai sini bisa dipahami anak-anakku? Oke, selanjutnya, dari menurut Woese, sistem klasifikasi 6 kingdom inilah gambarannya. Archaea bakteria, dia disebut juga sebagai bakteri tetapi yang primitif. Sedangkan eubakteria adalah bakteri yang lebih sejati. Antara archaea bakteria dan eubakteria, sehingga mereka digolongkan ke dalam kingdom yang berbeda. Protista, fungi ini adalah jamur, animalia ini adalah golongan hewan, plantae adalah tumbuhan. Lanjut, yang selanjutnya adalah ternyata kita semua makhluk hidup itu memiliki struktur yang paling kecil. Urutan tingkatan yaitu adalah tingkatan yang paling kecil ke yang paling besar, yang terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ini sudah kalian pelajari di jenjang sebelumnya. Lebih detailnya, mari kita review materinya. Yang pertama adalah, sebagai contoh, Pak Agus ingin mencontohkan ada gambar sebuah protein. Ini adalah bagian terkecil yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, misalkan manusia. Protein itu adalah bagian daripada molekul, jadi dia sangat kecil. Yang mana protein ini sebagai molekul, dia menyusun daripada bagian unit terkecil yang fungsional dan struktural, yang disebut dengan sel. Kita ambil contoh adalah sel jantung. Sehingga di dalam sel itu ada molekul. Artinya, molekul sama sel lebih besar sel. Kemudian sel akan membentuk jaringan. Jadi kalau sel adalah unit terkecil 1, kalau jaringan adalah kumpulan sel yang sama. Contoh otot jantung. Otot jantung letaknya di mana? Ada di jantung. Maka jantung ini sudah sebagai organ karena kumpulan daripada jaringan. Sampai sini bisa dimengerti? Jantung itu berperan dalam proses sistem peredaran darah. Maka setelah kumpulan daripada jaringan organ, maka setelah itu ada sistem organ, yaitu adalah kumpulan organ-organ yang berbeda tetapi menjalankan fungsi yang sama. Sebagai contoh di sini adalah sistem peredaran darah. Maka sistem peredaran darah dia akan mengedarkan darah dari mana? Yaitu dari seluruh tubuh yang dipompa awalnya dari jantung. Maka ada jantung, paru-paru, serta organ yang lainnya bekerja sama, mereka memompa darah ke seluruh tubuh. Sampai sini bisa dimengerti? Urutannya adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ. Setelah sistem organ, maka membentuk suatu individu atau organisme. Contoh siswa 1. Ini ada seorang siswa, maka dikatakan individu. Sama seperti kalian ada sendirian dalam suatu ruangan, maka disebut dengan individu. Kumpulan dari individu yang sama atau yang sejenis dalam satu tempat, maka disebut dengan populasi. Sebagai contoh, ada sekelompok orang yang sama, ini adalah para siswa-siswi SMA Batik Surakarta, maka ini sudah termasuk daripada populasi. Kalau sendirian tadi individu, kumpulan individu yang sama dalam satu tempat disebut dengan populasi. Selanjutnya, populasi akan membentuk sebuah komunitas. Apa itu komunitas? Yaitu kumpulan populasi yang berbeda dalam satu tempat, tetapi mereka saling berinteraksi. Sedangkan komunitas akan membentuk sebuah ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya, ekosistem akan membentuk bioma. Apa itu bioma? Yaitu kumpulan dari beberapa ekosistem yang berada di lokasi geografis tertentu. Sebagai contoh, ini adalah gambar hutan hujan tropis. Tentu kita mengetahui di dalam hutan hujan tropis ada ekosistem sungai, ada ekosistem rawa. Nah, dari beberapa kumpulan ekosistem ini terdapat di suatu tempat yang sama, yaitu hutan hujan tropis. Bioma lebih luas daripada ekosistem, dan yang lebih luas dari bioma adalah biosfer, yaitu kumpulan bioma di seluruh muka bumi ini. Biologi. Dari satu ilmu ternyata dia akan bercabang menjadi beberapa ilmu yang lainnya. Contoh yang sedang saat ini kita alami yaitu musibah pandemi COVID-19 atau virus. Ternyata virus itu bagian daripada makhluk hidup dan juga benda mati. Jadi dia bisa dikatakan makhluk hidup dan bisa juga dikatakan benda mati. Apa itu virus? Akan kita pelajari di bab selanjutnya. Tetapi dari ilmu biologi ini muncullah ilmu yang lainnya. Khusus ilmu yang mempelajari tentang virus maka disebut dengan virologi. Khusus ilmu yang mempelajari tentang jamu disebut dengan mikologi. Khusus ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan maka disebut dengan zoologi. Cara menghafalnya adalah zoo, kebun binatang, maka ilmu yang mempelajari tentang hewan. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Khusus ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan disebut dengan botani. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, banyak sekali permasalahan dari ilmu biologi yang membentuk cabang-cabang ilmu biologi yang lain. Suatu permasalahan akan kita selesaikan dengan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah, kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah apa saja yang akan kita gunakan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah dan benar. Yang selanjutnya, sikap apakah yang ingin dimiliki oleh si peneliti agar dia dapat menyelesaikan masalah dengan benar. Yang pertama adalah langkah-langkah metode ilmiah ini yang nanti akan kita tugaskan kepada kalian semuanya agar kita lebih dapat mengaplikasikan bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan biologi. Langkah pertama adalah kita harus memilih sebuah masalah. Kemudian perumusan masalah artinya apa? Kita membuat daftar pertanyaan. Ketiga, pengumpulan keterangan atau data, penyusun hipotesis atau prediksi atau dugaan kita. Kemudian kita uji prediksi kita. Setelah itu, kita mengolah data atau eksperimen. Yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan kepada contoh, agar kita lebih dapat memahami dengan mudah. Contoh, kita memiliki sebuah permasalahan. Kita melihat di sini ada gambar, ini adalah tumbuhan kamboja atau tanaman. Tanaman itu adalah tumbuhan yang sudah dirawat oleh manusia, yang sudah dikembangkan oleh manusia. Ada tumbuhan kamboja di sini. Ada kamboja berwarna putih dan warna merah. Yang pertama adalah, dalam penerapan metode ilmiah, kita tentukan dulu pengamatan atau kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita mengamati ciri-ciri adenium atau tumbuhan kamboja meliputi bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Setelah kita mengamati dan observasi, maka kita tentukan pertanyaan atau merumuskan masalah. Kita memiliki masalah di situ. Sebagai contoh, kira-kira bagaimana warna mahkota bunga pada kamboja atau adenium dari hasil persilangan dengan warna berbeda? Semisalkan di sini ada kamboja warna putih disilangkan dengan warna merah. Kira-kira hasilnya apa warna mahkota bunganya? Itu masalah kita. Kita belum tahu sebelum kita melakukan penelitian. Maka setelah itu kita memprediksinya atau disebut juga merumuskan hipotesis. Apa hipotesis? Yaitu prediksi atau dugaan kalian, jawaban sementara kalian. Sebenarnya kalau bagaimana warna mahkota bunga kamboja dari persilangan warna yang berbeda, maka hipotesis ini akan menjawab rumusan masalah. Sebagai contoh, kamboja warna putih disilangkan dengan kamboja warna merah. Hasilnya apa? Kalian menduga hasilnya apa persilangan tersebut?
Misalkan jawaban kalian adalah bunganya akan menjadi bunga warna merah muda atau pink. Kira-kira betul nggak itu? Maka kita, kalau sudah mengkaji dan sudah menentukan hipotesis atau prediksi, maka kita tinggal melakukan eksperimen atau penelitian. Apa penelitiannya? Tentu saja menyilangkan bunga Kamboja adenium putih dan bunga Kamboja adenium merah. Ternyata setelah melakukan penelitian, hasilnya adalah merah muda. Maka kita simpulkan, kalau misalkan penelitian kalian membenarkan hasil hipotesis kalian, maka kesimpulannya adalah, oh ternyata ada variasi warna dan corak baru yang muncul dari hasil persilangan. Jadi, langkah pertama adalah observasi. Langkah kedua adalah membuat daftar pertanyaan atau rumusan masalah. Yang ketiga, kalian harus menguji atau memprediksi terlebih dahulu jawaban kalian atas masalah yang kalian inginkan sebelum kalian buktikan dengan eksperimen. Eksperimen ini akan menjawab dari rumusan masalah dan juga menguji hipotesis kalian. Apakah prediksi kalian benar atau salah? Kalau sudah melakukan eksperimen, maka akan didapatkan hasil terakhir, yaitu hasil akhirnya yang benar. Kalau sudah dapat hasil akhir, maka yang terakhir langkahnya adalah kesimpulan. Bisa dimengerti? Kita contohkan lagi. Nah, setelah kita melakukan rumusan metode ilmiah, maka kita harus memiliki sikap ilmiah. Apa itu sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Yaitu mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, peduli lingkungan, dan yang paling penting adalah jujur terhadap fakta. Jika hasilnya A, maka kita harus mengatakan A, jangan B. Contoh, misalkan ada bunga Kamboja warna putih disilangkan warna merah. Prediksi kalian ternyata hasilnya adalah pink. Ternyata setelah melakukan penelitian hasilnya hitam. Maka, kalian harus mengatakan jujur, hasil persilangan bunga warna merah dan putih hasilnya hitam. Itu kalau misalkan seperti itu. Kita nggak boleh berbohong. Terbuka dan fleksibel, berani mencoba, berpendapat secara ilmiah dan kritis, bekerja sama, ulet dan gigih, serta bertanggung jawab. Setelah kita menentukan metode ilmiah, maka kita harus mengetahui, oh ternyata keterkaitan biologi dengan ilmu yang lainnya sangat banyak. Biologi memiliki keterkaitan dengan ilmu yang lainnya. Ada ilmu agama, kedokteran, kimia, fisika, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Saya ambil contoh, ketika mungkin kalian pernah naik ke puncak gunung, kalian akan melihat berbagai macam tumbuhan di sana. Ternyata dari kita melihat puncak gunung di sana ternyata sangat indah, dan kita menemukan beberapa tumbuhan yang tidak ditemukan di daratan. Maka di situ kaitannya dengan agama adalah kita memiliki rasa bersyukur. Masya Allah, ternyata ciptaan Allah sangat luar biasa. Ada beberapa makhluk hidup yang bisa hidup di daerah pegunungan, tidak hanya di dataran rendah. Selanjutnya, peranan biologi bagi kehidupan. Ini tentu saja ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif perkembangan teknologi adalah, contohnya di sini bagus menjelaskan ada kerusakan ekosistem. Banyak sekali ekosistem kita, di laut itu ekosistem organisme sangat banyak. Tetapi karena aktivitas manusia membuang sampah sembarangan, melakukan bom terhadap ikan, maka ekosistem menjadi rusak. Ini dampak negatif. Kemudian senjata biologi, seperti halnya sekarang, virus itu bisa disebarluaskan, penyakit bisa disebarluaskan, maka senjata biologi adalah salah satu dampak negatif perkembangan teknologi. Hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Apa itu resisten? Menjadi kebal. Seorang petani mungkin ingin memberantas hama dengan melakukan insektisida. Maka ketika insektisida dilakukan secara berlebihan, maka hama menjadi resisten. Ini juga bagian daripada dampak negatif. Ada dampak negatif, tentu ada dampak positif. Yang pertama adalah di bidang pertanian. Ini ada buah-buahan, biji, kultur jaringan, peternakan ada inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro, kedokteran ada vaksin, teknik bayi tabung, serta transplantasi organ, industri ada minuman fermentasi dan makanan berprotein tinggi.
Itulah dampak positif dan dampak negatif. Yang terakhir adalah prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Ketika kita belajar biologi, maka akan sering melakukan sebuah penelitian yaitu praktikum. Kita harus mengenal alat dan bahan serta mengenal prosedur kerja di laboratorium. Ingat, alat adalah segala sesuatu atau sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum, dan dia tidak habis pakai. Contoh ada autoklaf, ini bagus melingkari autoklaf. Ada cawan Petri, ini cawan Petri. Ada tabung reaksi, ini tabung reaksi. Ada termometer, ini termometer. Dan gelas beker, ini gelas beker yang Pak Agus kotaki berwarna merah. Untuk lebih detail pengenalan alat, maka akan kita bertemu dan akan kita jelaskan lebih lanjut ketika kalian masuk sekolah. Kita jelaskan di laboratorium kita. Kemudian ada bahan. Bahan adalah suatu bahan yang habis pakai dan dia sifatnya harus dibuang setelah melakukan pemakaian. Dan bedanya sama alat, kalau alat dia tidak habis pakai, kalau bahan dia habis pakai. Dan selanjutnya adalah mengenal prosedur kerja di laboratorium. Ingat, kalian harus hati-hati dengan simbol yang seperti ini. Eksplosif artinya adalah mudah meledak. Oxidizing ini adalah dapat membakar. Kemudian extremely flammable adalah sangat mudah terbakar. Korosif itu berarti dapat mengakibatkan perkaratan. Dangerous for the environment, berbahaya bagi kehidupan organisme di sekitarnya. Serta toxic artinya racun. Maka ketika ada simbol seperti ini, kalian harus berhati-hati. Semoga bermanfaat dan semoga materi yang Pak Agus jelaskan dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kita bertemu di kemudian hari. Semoga kalian tetap sehat, semangat pagi, dan salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.